Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulisna Pulumuduyo dengan NIM 1941026 dengan teman kelompok saya Listiawati Makaluas dengan NIM 1941136. Kami kelompok 14 tentang pemutusan hubungan kerja mata kuliah manajemen sumber daya insani akan memaparkan hasil makalah kami. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu langkah pengakhiran kerja antara buruh dan majikan karena suatu hal tertentu. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 4, Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep 15A _Men _ 1994 bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan izin panitia daerah atau panitia setempat, panitia pusat. Kemudian selanjutnya ada jenis pemutusan hubungan kerja. Jenis pemutusan hubungan kerja ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada berakhir demi hukum. Pemutusan demi hukum merupakan pemutusan hubungan kerja bukan karena diputuskan oleh pihak buruh atau pekerja, juga bukan oleh pihak pengusaha atau majikan, dan juga bukan diputuskan oleh pengadilan, tetapi pemutusan hubungan kerja dengan sendirinya tanpa diperlukan adanya tindakan dari semua pihak, seperti pengadilan, pekerja atau buruh dan pengusaha. Selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan adalah pemutusan oleh hakim perdata pengadilan atas permintaan kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan pekerja, berdasarkan alasan-alasan kuat yang disertai dengan bukti, bukan putusan hakim pidana. Selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh. Pemutusan oleh pekerja atau buruh dilakukan sebelum berakhir perjanjian kerja, merupakan hak dan wewenang pekerja atau buruh untuk mengakhiri hubungan kerja baik atas persetujuan maupun dilakukan secara sepihak oleh pekerja buruh itu sendiri. Yang terakhir selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Pemutusan oleh majikan tidak bisa dilakukan secara sepihak bila pekerja atau buruh tersebut melaksanakan dan mematuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, perjanjian pemburuan, dan peraturan perusahaan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman anggota saya, Listiawati Makaluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listiawati Makaluas dengan NIM 1941136 dari kelas Ekonomi Syariah kelompok 14. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Sulisna Pulumuduyo dengan judul prosedur pemutusan hubungan kerja. Pada awalnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 secara eksplisit diatur hanyalah prosedur PHK itu sendiri oleh perusahaan. Itu pun hanya sebatas PHK karena kesalahan yang berat. Namun kemudian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berkembangnya pengaturan prosedur PHK oleh buruh atau pekerja. Nah, berikut saya akan uraikan bagaimana prosedur PHK Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama yaitu prosedur PHK secara umum. Nah, yang pertama sebelumnya semua pihak atau pengusaha, pekerja, buruh
serikat pekerja atau serikat buruh harus melakukan upaya untuk menghindari terjadinya PHK itu sendiri. Nah, itu terdapat dalam pasal ayat 151 ayat 1. Nah, kemudian selanjutnya, jika tidak dapat dihindari, maka pengusaha dan serikat pekerja buruh mengadakan perundingan. Nah, itu terdapat dalam pasal 151 ayat 2. Selanjutnya, jika perundingan berhasil, buatlah persetujuan bersama. Selanjutnya, jika tidak berhasil, pengusaha mengajukan permohonan penetapan secara tertulis disertai dasar dan alasan-alasan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Itu terdapat dalam pasal 151 ayat 3 dan pasal 152 ayat 1. Selanjutnya, selama belum ada penetapan atau putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kedua tetap melaksanakan segala kewajiban masing-masing, di mana pekerja atau buruh tetap menjalankan pekerjaannya dan pengusaha membayar upah kepada buruh itu. Itu terdapat dalam pasal 155 ayat 2. Selanjutnya, pengusaha dapat melakukan penyimpangan berupa tindakan skorsing kepada pekerja atau buruh yang sedang dalam proses PHK, dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima oleh pekerja atau buruh itu sendiri. Itu terdapat dalam pasal 155 ayat 3. Selanjutnya, penetapan hak pemutusan hubungan kerja. Nah, itu yang pertama itu penetapan hak pemutusan hubungan kerja sebagaimana tertera dalam pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep 150/Men/2000, yaitu uang pesangon adalah pembayaran berupa uang dari perusahaan kepada pekerja sebagai akibat adanya PHK. Nah, selanjutnya, uang penghargaan masa kerja adalah uang jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 sebagai penghargaan perusahaan kepada pekerja yang dikaitkan dengan lamanya masa bekerja. Selanjutnya, ganti kerugian adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja atau buruh sebagai pengganti istirahat tahunan, istirahat panjang, baru biaya perjalanan ke tempat di mana pekerja diterima bekerja, fasilitas pengobatan, fasilitas perumahan, dan lain-lain yang diterapkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja itu sendiri. Selanjutnya, kami dari kelompok 14 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah sudah